Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, pada pagi hari ini Baika akan melanjutkan pembelajaran sains kita. Kita sudah sampai ke chapter 5 tentang electric circuit. Today we will continue our science lesson on chapter 5 about electric circuits. Nah, sebelum kita lanjut ke halaman berikutnya, kita terjemahkan dulu apa itu electric circuit ya. Jadi electric circuit, dari kata elektrik, pasti adik-adik semua sudah tahu. Elektrik itu adalah listrik, sirkuit itu adalah lintasan. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang lintasan listrik ya, tentang lintasan listrik. Jadi listrik itu ternyata memiliki lintasan listrik ya. Jadi listrik itu memiliki lintasan ya, sama kayak balap motor atau F1 atau MotoGP, itu kan dia punya sirkuitnya, punya lintasannya. Begitu juga dengan listrik. Mari kita lihat sama-sama. Nah, electric circuit, kita mulai dulu dari part A. How does an electric circuit work? Jadi how does, ini adalah pertanyaan tentang bagaimana kerja suatu lintasan listrik ya. Jadi bagaimana lintasan listrik itu bekerja. Nah, sebelum kita masuk ke lintasannya, pertama-tama kita perhatikan dulu. Di sini ada pertanyaan, do you know what an electric circuit is? Jadi apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan lintasan listrik? Atau what are the electrical components of an electric circuit? Jadi apa saja sih komponen listrik pada suatu lintasan listrik. Nah, sekarang kita perhatikan dulu gambar yang pertama. Nah, sini ada gambar batu baterai ya. Semua pasti tahu kalau batu baterai itu punya dua kutub. Ada kutub positif, ada kutub negatif. Kutub positif kita sebut dengan positive end, dan kutub negatif kita sebut dengan negative end. Nah, biasanya hampir semua batu baterai ya, tapi tidak semua. Biasanya batu baterai itu kutub positifnya ada satu bagian yang lebih menonjol ke atas. Nah, ini yang bagian positifnya. Kalau bagian yang negatif biasanya ya seperti ini, tidak ada bagian yang menonjol, itu adalah negatifnya. Nah, ini umumnya batu baterai ya, tapi tidak semua seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut ke gambar yang kedua. Ini ada sebuah lampu bohlam, part of a bulb. Bulb itu adalah lampu bohlam. Lampu bohlam ya. Kita tulis sama-sama, bulb itu adalah lampu bohlam. Lampu bohlam ya, atau lampu itu nggak apa-apa. Nah, ada lampu. Sekarang kita perhatikan, ternyata lampu itu kalau kita lihat kan sederhana, dinyalakan kemudian hidup, lebih terang tempat yang dikasih lampu itu. Nah, ternyata electric bulb atau bulb ini ternyata memiliki beberapa bagian. Nah, kita lihat bagian yang terluar itu ada kaca yang menutupi atau glass cover. Itu bagian yang pertama ya. Bagian yang pertama ada kaca. Kemudian bagian yang kedua ada metal filament, atau filamen itu semacam seperti kawat yang terbuat dari logam ya. Ini bisa kita sebut dengan kawat logam ya. Nah, kawat logam. Kemudian yang kedua ada metal wires. Maaf, Pak Ika terbalik menjelaskannya. Metal wires inilah yang disebut dengan kawat logam. Tapi kalau metal filament ini adalah filamen logam. Jadi bentuknya lebih tipis daripada kawat logamnya. Nah, biasanya kalau lampu itu mati, bagian ini yang terputus, metal filamennya yang terputus. Kemudian di bawahnya ada metal casing, itu ada casing yang terbuat dari logam juga, dan metal tip. Nah, metal tip ini adalah yang langsung berhubungan dengan listrik dari PLN atau sumber listriknya.
Nah, seperti itu ya. Kita lanjut ke halaman 103. Nah, kita lihat di sini. There are two metal wires in a bulb ya. Jadi ada dua kawat logam pada lampu ya. There are two metal wires in a bulb. Jadi ada dua. One of them is connected to the metal casing. Jadi ada yang terhubung langsung dengan casing metalnya atau casing logamnya. Kemudian yang satunya ada yang terhubung langsung dengan metal tipnya. Ya, jadi perhatikan di sini. Ada dua metal wire ya. Ada dua metal wires. Ini yang nomor 1, ini yang nomor 2. Nah, yang satu itu langsung terhubung dengan metal casing, itu yang ini. Kemudian yang satu berhubungan langsung dengan metal tipnya, yang langsung berhubungan dengan sumber listriknya, yaitu yang bagian bawah. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita memberikan sumber listrik di sini, itu adalah batu baterai misalnya, batu baterai, maka lampu ini akan menyala, ya, lampu ini akan menyala. Nah, kemudian cara kita meletakkannya itu pun harus berhati-hati ya, karena kalau kita letakkan secara acak, nanti lampunya tidak akan menyala. Nah, kalau adik-adik pernah bermain lampu di rumah, pasti tahu bagaimana cara merangkai lampu ini supaya nanti bisa menyala. Nah, bisa menyala. Caranya bagaimana? Kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, yang benar itu adalah rangkaiannya harus seperti ini, ya. Jadi kalau kita kembali ke halaman yang tadi, ada bulb A, bulb B, C, D, ini yang paling benar. Itu adalah susunannya harus seperti ini, ya. Harus seperti ini sehingga nanti lampunya bisa menyala. Nah, kita lanjut ke halaman 104. Baik. Halaman 104. Nah, sini lampunya bisa menyala ya. Nah, kenapa lampunya bisa menyala? Kenapa? Karena ada, ya betul, karena ada sumber listriknya, yaitu ada batu baterainya sebagai sumber listrik. Nah, akan tetapi di sini kalau kita perhatikan ya, nah, lampu itu menyala sebenarnya karena ada aliran listrik, ya, aliran listrik. Nah, tapi sebelum Pak Yuga masuk ke situ, kita bahas dulu bagian-bagian yang ini. Yang pertama ada wire. Wire itu adalah kabel boleh atau kawat. Jadi wire itu bisa kabel, bisa kawat gitu ya. Kemudian yang kedua ada bulb, tadi sudah, bulb itu adalah lampu bohlamnya. Kemudian ada metal wire of a bulb connected to positive end of battery. Jadi kutub positif baterai ini langsung dihubungkan dengan bagian bawah lampu ya, bagian bawah lampu. Kemudian ini ada batu baterai, kemudian metal wire of a bulb ya, itu dihubungkan dengan kutub negatif baterai. Jadi ingat ya, tadi kan ada dua. Ini yang pertama, masih ingat ya, tadi ada dua ya, ada dua wire ya. Ini wire yang satu, wire yang satu, ini wire yang dua. Nah, masing-masing wire ini nanti akan dihubungkan dengan kutub batu baterai yang berbeda. Wire 2 itu dihubungkan dengan kutub positif, wire 2 kutub positif, dan wire 1 itu dihubungkan dengan kutub negatif. Ini dengan positif, yang wire 1 dengan kutub negatif. Bedanya itu. Nah, sehingga ketika dihubungkan, ini kan beda antara kutub positif dan negatif. Nah, the bulb lights up because of electric currents flow through it. Jadi adanya arus listrik itu mengakibatkan lampunya menyala. Ya, jadi lampu itu menyala bukan karena kebetulan ya, tapi karena ada arus listriknya atau electric current atau arus listrik, karena ada arus listriknya. Nah, ya.
Nah, jadi di sini rangkaian antara batu baterai, kemudian rangkaian antara batu baterai, lampu, dan kawat itu membentuk suatu sirkuit atau aliran. Ya, inilah yang kita sebut dengan electric circuit. Ya, sirkuit atau lintasan ya, maaf. Nah, inilah kita sebut dengan electric circuit. Ya, jadi kalau boleh kita simpulkan, electric circuit itu mencakup, kalau pada rangkaian ini, mulai dari kawat, lampu, kemudian batu baterai, inilah yang membentuk suatu electric circuit atau lintasan listrik. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang lintasan listrik itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, nama lain dari lintasan listrik itu bisa kita sebut dengan rangkaian listrik ya, rangkaian listrik. Nah, jadi ada dua jenis rangkaian atau lintasan listrik. Yang pertama adalah closed, yang kedua adalah open. Ada closed and open circuit. Bedanya apa? Kita lihat sama-sama. Nah, a closed circuit is a continuous path through which an electric current flows. Jadi pada closed circuit, pada intinya ya, ini penjelasan secara teorinya seperti itu. Tapi pada intinya adalah closed circuit itu rangkaiannya atau rangkaian tertutup itu rangkaiannya semuanya terhubung, tidak ada yang terputus. Kalau kita bedakan ya, mana yang terhubung, mana yang terputus, bisa kita lihat di sini. Nah, ini semuanya terhubung ya, ini semuanya terhubung, itu closed circuit. Tapi kalau open circuit itu ada yang terputus. Nah, misalnya di sini ini ada bagian yang terputus. Nah, bagian yang terputus ini disebut dengan open circuit. Sekarang bisa kita simpulkan, kalau yang open circuit, apakah lampunya bisa menyala? Tentu saja lampunya tidak bisa menyala. Karena apa? Karena tidak ada aliran listrik, ya. Karena tidak ada aliran listrik. Gambarannya seperti ini. Nah, arus listrik itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, ya. Yaitu yang pertama seperti ini, dari positif dulu, mengalir melalui kabel, kemudian melewati lampu sehingga lampunya menyala. Kemudian arus listrik ini mengalir melalui kabel menuju ke kutub negatif. Seperti itu terus perputarannya. Perputarannya seperti itu terus. Sehingga lampunya bisa menyala. Karena lampunya dilewati oleh arus listrik. Nah, bagaimana dengan rangkaian terbuka? Sama konsepnya, listrik itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Yang pertama kita gambarkan dulu misalnya dari sini ya. Mengalir dari positif, kemudian stop, berhenti sampai di sini. Kenapa berhenti sampai di sini? Karena rangkaiannya tidak tersambung, tidak terhubungkan. Sehingga karena aliran listrik berhenti sampai di sini, maka lampunya tidak bisa menyala. Nah, seperti itu perbedaan antara open and closed circuit. Sekarang sebelum kita masuk ke batu baterai ya, kita ke switch. Switch itu apa? Switch itu adalah saklar. Switch atau saklar. Saklar itu baik kita tulisnya. Sini saklar. Nah, switch atau saklar. Saklar itu fungsinya adalah untuk membuat suatu rangkaian itu open circuit atau closed circuit. Nah, intinya seperti itu. Secara definisi ini ya, a switch is electrical component. Jadi saklar itu komponen listrik yang berfungsi untuk open atau close electric circuit. Jadi fungsinya untuk menutup atau membuka rangkaian listrik. Nah, sekarang kita lihat dulu yang pertama. Ini open switch. Kenapa open? Karena tidak terhubung arus listriknya. Rangkaian listriknya. Nah, ini tidak terhubung, ya. Kalau ini kita hubungkan, maka switchnya itu kita
tekan ke bawah atau tarik ke bawah menjadi seperti ini. Nah, kalau seperti itu berarti ini sudah close circuit. Kalau close circuit berarti ada arus listrik yang mengalir sehingga lampunya bisa nyala. Kalau yang open circuit, lampunya tidak bisa menyala. Ini menyala ya, ini tidak bisa. Karena ini switchnya open atau switch off. Kalau ini switchnya close atau switch on, sehingga lampunya menyala. Nah, penerapan rangkaian listrik ini bisa kita jumpai pada berbagai alat. Salah satunya adalah lampu senter. Ya, lampu senter. Lampu senter itu konsepnya menerapkan arus listrik, menerapkan konsep lintasan listrik. Konsep lintasan listrik. Yang pertama kita lihat di sini komponen-komponennya dulu ya. Komponen-komponen yang pertama itu ada bulb, kemudian ada switch, kemudian ada baterai. Nah, 3 komponen ini dirangkai. Oh iya, ada satu lagi untuk pengganti wire-nya, yaitu yang ini. Yang ntar Pak Yoga tunjukkan pakai warna hijau. Nah, pengganti wire-nya yaitu ini pengganti wire-nya. Nah, ini pengganti wire-nya. Nah, itu ya. Nah, konsepnya sama ya. Jadi bagian bawah lampu kita hubungkan dengan kutub positif batu baterai, kemudian bagian wire yang lainnya itu kita hubungkan dengan kutub negatif baterai. Konsepnya sama. Kalau switchnya ini switch on, maka lampunya akan menyala. Switch on atau konsepnya sama seperti yang tadi ya. Kalau switch on berarti rangkaiannya menjadi terhubung semuanya. Kalau terhubung semuanya berarti lampunya nyala. Tapi kalau switchnya switch off, maka lampunya akan mati. Kenapa? Karena rangkaiannya terputus, tidak terhubung. Nah, seperti itu. Itu adalah penerapan listrik pada batu baterai. Penerapan listrik pada lampu senter yang menggunakan batu baterai, Mas Pak Yoga, seperti itu. Nah, baik, kurang lebih itu yang bisa Pak Yoga sampaikan untuk hari ini. Materi sains di kelas 4A kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.